Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Azahra dengan ujung NIM 105 kelas L1. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh materi uji akurasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu uji akurasi. Jadi uji akurasi sendiri merupakan proses di mana kita untuk mengetahui apakah titik koordinat lokasi yang kita plotting pada saat di lapangan sama atau tidak dengan akurasi pada citra satelit. Jadi nanti kita akan melihat apakah lokasi yang kita tandai di titik plotting itu sesuai dengan yang ada di citra satelit atau berbeda. Dan nanti nilai akurasinya akan kita lihat apakah akurasinya tinggi ataupun tidak. Nah, mungkin langsung saja ke pengolahan datanya menggunakan software ArcGIS dan juga Excel. Yang pertama kita masuk ke software Excel. Jadi kita klik file, add data, lalu add data. Nah, di sini masukkan file titik data citra Unsri, tutupan lahan Unsri, lalu add. Nah, di sini kita bisa zoom. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan titik koordinat hasil dari plotting yang telah dilakukan per kelompok. Jadi kita klik file, lalu add data, lalu add XY data, lalu klik browser ini, lalu kita masukkan format txt nya, lalu add. Lalu untuk koordinat sistemnya kita pakai yang WGS 1984, lalu klik OK, lalu OK. Nah, di sini untuk titiknya bisa dilihat di bagian sini. Nah, di sini kita bisa ubah terlebih dahulu untuk mempermudah kita. Klik OK. Nah, di sini kita bisa zoom untuk ke 6 titiknya. Nah, jadi di sini untuk posisi plotting kelompok 3 yaitu kelompok saya di 6 titik lokasi yang berbeda. Baik, selanjutnya kita bisa memunculkan stasiun-stasiunnya. Kita bisa klik kanan pada koordinatnya, lalu properties. Lalu untuk label field ini kita pilih yang ST, lalu jangan lupa untuk centang label fitur ini in this layer, lalu klik OK. Nah, maka nama stasiunnya akan muncul dari C6, C7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Excel. Nah, langkah yang pertama setelah masuk Excel itu masukkan stasiunnya, jumlah stasiunnya, lalu koordinat X-nya dan juga Y. Nah, ini merupakan titik koordinat latitude dan juga longitude dari hasil plotting kelompok kami yaitu kelompok 3. Nah, jadi di sini kita dapatkan 6 titik karena jumlah anggota kami 6 orang. Yang dimana sudah kami masukkan di sini. Nah, lalu di sini kita buat kolom klasifikasi citra, yang dimana klasifikasi citra ini nantinya akan kita isi sesuai dengan yang ada di ArcGIS yang kita buat tadi. Nah, lalu untuk ground check ini, pada bagian ground check ini akan kita isi dengan hasil plotting kita di lapangan.
Nah, lalu di Excel ini juga kita buat kolom kelas. Jadi terdapat 4 kelas, yang dimana yang itu ada pertama itu bangunan, kedua lahan terbuka, ketiga vegetasi, dan juga yang keempat itu ada perairan. Nah, lalu di sini juga kita buat tabel hasil klasifikasi mulai dari bangunan hingga perairan. Lalu ada total baris, user akurasi, total kolom, produser akurasi, overall akurasi, dan juga kappa koefisien. Nah, sebelum kita mengolah hasil data klasifikasi dari data lapangan ini, kita isi terlebih dahulu dari yang ground check-nya ini. Nah, untuk ground check-nya ini kita bisa lihat pada hasil yang telah kita isi data dari lapangan. Bisa dilihat di sini dari stasiun 6 sampai stasiun 11, yaitu yang pertama itu stasiun 6 vegetasi. Kita bisa isi vegetasi. Lalu stasiun ke-7 itu ada lahan terbuka. Lalu stasiun 8 ada vegetasi. Yang ke-9 sabana. Nah, sabana ini juga termasuk ke vegetasi. Lalu yang ke-10 itu ada bangunan, dan yang 11 juga vegetasi. Oke. Nah, lalu di sini kita isi untuk yang klasifikasi citranya ini. Nah, ini tuh sesuai dengan data citra yang di ArcGIS tadi. Di sini kita bisa cek untuk stasiun 6 sampai stasiun 11. Nah, bisa dilihat pada ArcGIS di sini kalau stasiun 6 hingga 11 yaitu terletak pada bagian lahan terbuka atau vegetasi. Lahan terbuka bukan vegetasi. Di sini bisa dilihat yang stasiun 6, 7, 8, 9, 10, 11 titiknya itu semuanya terletak pada bagian lahan terbuka sesuai dengan warnanya di sini. Nah, jadi untuk di Excel-nya kita buat semua yaitu lahan terbuka. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah klasifikasi citra dan ground check-nya telah terisi seperti ini sesuai data dari data citra di di ArcGIS tadi, dan juga data dari hasil lapangan yaitu ground check ini sudah diisi, selanjutnya kita bisa lanjut ke pengisian data lapangan dan juga hasil klasifikasinya ini. Kita bisa isi untuk kolom-kolom yang kosong ini menggunakan rumus. Oke, yang selanjutnya kita akan mengisi pada bagian kolom ini. Caranya di sini, Oke, jadi cara pengisiannya itu bisa kita lihat dari hasil klasifikasi citra dan juga ground check-nya. Jadi di sini yang pertama pada stasiun C6 bisa dilihat klasifikasi citranya lahan terbuka, lalu yang bagian ground check-nya itu vegetasi. Nah, di sini berarti klasifikasi citranya lahan terbuka, lalu untuk ground check-nya itu vegetasi, berarti di sini. Nah, kolom yang pertemuan antara lahan terbuka dan juga vegetasi ini kita ketik 1, berarti ada 1 yang lahan terbuka dan juga vegetasi. Lalu untuk
stasiun selanjutnya itu lahan terbuka dan juga lahan terbuka. Berarti lahan terbuka di sini lahan terbuka. Jadi di sini kita ketik 1 juga. Lalu yang selanjutnya itu ada lahan terbuka dan vegetasi. Nah, di sini kita berarti lahan terbuka di sini, lalu vegetasi di sini. Nah, berarti di sini kita ganti jadi 2. Nah, lalu yang selanjutnya lahan terbuka dan juga vegetasi lagi. Berarti di sini kita ketik menjadi 3. Lanjut untuk yang selanjutnya itu lahan terbuka dan bangunan. Berarti lahan terbuka dan di sini bangunan, kita ketik 1 di bagian ini. Lanjut yang terakhir yaitu lahan terbuka dan juga vegetasi. Berarti pada bagian vegetasi ini kita ketik 4. Nah, mungkin untuk pengisian ini kurang lebih seperti itu. Pengisian kolom ini kurang lebih seperti itu, menggunakan klasifikasi hasil dari citra dan ground check yang kita lakukan di lapangan. Nah, selanjutnya itu kita akan mengisi total kolom dan juga total baris. Nah, caranya kita mulai dari yang total kolom terlebih dahulu. Pada bagian kolom ini kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu blok pada bagian baris dari bangunan. Kolom dari bangunan. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka total kolom jumlahnya akan muncul secara otomatis. Lalu sebenarnya lakukan hal sama untuk yang lahan terbuka, vegetasi, dan perairan, tapi untuk cara cepatnya itu bisa klik pada hasil total kolom yang pertama, lalu arahkan ke sini, lalu bisa kita tarik ke sampai yang perairan. Nah, maka otomatis nilainya akan muncul. Lalu total baris juga sama, kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu tinggal di blok untuk setiap barisnya, lalu enter. Nah, lakukan hal yang sama, bisa juga langsung ditarik seperti ini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mengisi untuk hasil dari user akurasi dan juga produser akurasi. Jadi caranya itu yang pertama kita yang user akurasi. Nah, di sini caranya itu sebenarnya kalau di sini ada nilai untuk yang kelas bangunan dan bangunan ini, maka kita bisa lakukan untuk yang user akurasi, tapi karena di sini 0, jadi di sini kita bisa langsung ketik aja 0. Nah, yang kedua ini karena dia ada nilai 1 untuk kelas lahan terbuka dan juga lahan terbuka, jadi untuk rumusnya itu sama dengan, lalu klik yang bagian lahan terbuka dan lahan terbuka ini yang hasilnya 1, lalu dibagi dengan total baris di sini. Nah, setelah itu bisa klik enter. Nah, maka nilainya itu akan langsung muncul. Nah, untuk yang vegetasi dan vegetasi ini juga nilainya itu 0 atau tidak ada, jadi langsung aja isi 0. Lalu untuk yang perairan juga sama, karena nilainya juga 0, maka langsung aja kita klik 0. Nah, mungkin di sini seperti itu yang user akurasi. Nah, kita di sini bisa isi aja dulu kolom-kolom yang kosong ini menjadi 0. Nah, selanjutnya itu kita akan mengisi yang produser akurasi ini. Nah, sama untuk yang produser akurasi ini, namun bedanya itu kalau tadi kita bagi dengan yang total baris, sekarang kita bagi dengan total kolom. Jadi sama dengan, lalu klik yang bangunan-bangunan ini, yang kelasnya sama bangunan dan bangunan, lalu dibagi dengan total kolom, lalu enter. Nah, di sini juga sama dengan kelas yang sama, yaitu lahan terbuka dan lahan terbuka dibagi total kolom, lalu enter. Nah, di sini juga sama, bagi
ini dibagi dengan ini, ke enter, ini juga sama, ini dibagi dengan ini, enter. Nah ini karena dia 0 ya, maka akan muncul seperti itu, jadi kita hapus aja, langsung kita ketik aja 0. Nah selanjutnya untuk yang bagian kolom ini kita bisa menjumlahkannya dengan rumus sum juga, buka kurung, lalu blok aja dari total kolom ini sampai ujung, lalu di enter aja. Nah maka hasilnya itu akan sesuai dengan jumlah stasiun yang kita pakai, yaitu 6. Lalu selanjutnya itu overall akurasi. Jadi untuk overall akurasi ini rumusnya yaitu sama dengan, lalu buka kurung, ini yang kelas bangunan-bangunan ditambah kelas lahan terbuka dan lahan terbuka, lalu ditambah kelas vegetasi dan vegetasi, ditambah lagi kelas perairan dan perairan, lalu tutup kurung, lalu dibagi dengan jumlah seluruh stasiun, lalu enter. Nah hasilnya akan keluar. Nah selanjutnya sebelum kita mengisi nilai pada kappa koefisien, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu yaitu menghitung dengan rumus sama dengan, lalu buka kurung, lalu pilih yang total kolom pertama dibagi atau dengan tanda bintang di atas, dengan tanda bintang di atas dikali dengan total baris yang pertama, lalu tutup kurung, ditambah total kolom yang kedua yang hasil ini, kita buka kurung dulu, lalu total kolom yang kedua ini dikali lagi dengan total baris yang kedua, tutup kurung, ditambah total kolom ketiga, buka kurung dulu, lalu yang ini, lalu dikali dengan yang ketiga juga total baris, lalu tutup, ditambah, dibuka lagi, lalu yang total kolom keempat, terus dikali lagi sama dengan total baris yang keempat, lalu tutup kurung, lalu bisa di enter. Nah setelah kita mencari nilai dari 6 ini, kita akan mengisi nilai daripada kappa koefisiennya. Nah untuk rumusnya itu sedikit panjang, yaitu yang pertama itu Q7 atau hasil dari keseluruhan nilai pada data lapangan dan juga hasil klasifikasinya ini, yaitu 6 stasiun, lalu tanda bintang, lalu buka kurung, rumus menggunakan rumus sum, lalu buka kurung lagi, lalu M3 atau yang bagian kelas bangunan dan bangunan ini ditambah dengan kelas lahan terbuka dan lahan terbuka, lalu ditambah lagi kelas vegetasi dan vegetasi, lalu ditambah lagi dengan kelas perairan dan perairan, lalu tutup kurung 2 kali dikurang L13 ini hasil 6 ini, lalu tutup kurung, lalu dibagi atau garis miring, lalu buka kurung, Q7 lagi atau hasil dari jumlah seluruh stasiunnya ini, lalu tanda ini, lalu 2, ketik 2, lalu dikurang L13 ini sama hasil dari 6 ini, lalu di enter. Nah, di sini hasilnya itu 0 yang menandakan kalau tingkat akurasinya itu sangat buruk, karena nilai akurasi yang baik itu yaitu 1 atau mendekati 1. Jadi apabila nilainya 1, maka tingkat akurasinya itu sangat baik. Nah, misalnya nilainya itu 0,001
atau 0,8, maka itu sudah terbilang baik karena mendekati 1. Nah, tapi karena di sini nilainya 0, maka dapat dikatakan tingkat akurasinya itu sangat buruk. Karena bisa dilihat di sini yang sama itu daripada hasil ground check dan juga klasifikasi citranya itu hanya 1, yaitu pada stasiun C7, yaitu lahan terbuka dan juga lahan terbuka. Nah, di sini bisa dilihat nilainya hanya 1 untuk yang lahan terbuka dan lahan terbuka. Nah, mungkin sekian video pengolahan data dari saya. Masuk ke kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu jadi dengan melakukan uji akurasi kita dapat mengetahui hasil dari data lapangan yang kita peroleh itu sesuai atau tidak dengan hasil dari data citra. Dan apabila nilai hasil akhir dari pengolahan data kita mendekati 1, maka tingkat akurasinya itu tinggi atau sangat baik. Sedangkan apabila di bawah 1 seperti 0,4 hingga 0 itu maka dikatakan sangat buruk karena jauh dari 1. Nah, untuk saran pada praktikum kali ini mungkin sudah sangat baik karena praktikan juga sudah tidak terlalu ribut pada saat proses berlangsungnya praktikum. Hanya mungkin saja saat menjelaskan step by stepnya pengolahan datanya, pemateri diharapkan agar mungkin secara perlahan lagi dalam menjelaskan tata caranya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.